wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'd. Saudara muslimin pendengar dan dasar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi ya, sebuah tausiah, nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Somad Bawazir hafizahullah ta'ala, dengan tema yang Masya Allah mudah-mudahan memotivasi kita untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu agama, yaitu tema yang penting yang untuk kita dengarkan, menggugah semangat thalabul ilmi. Dan insya Allah beberapa waktu kemudian juga kita akan mendengarkan tausiah bersama Al-Ustaz Muhammad Afifuddin As-Sidawi hafizahullah ta'ala, juga dengan tema yang sama, yaitu menggugah semangat thalabul ilmi. Sambil menunggu, kita akan mendengarkan murotal-murotal pilihan untuk para pendengar semuanya. Barakallahu fikum. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah. Salah satu sifat yang dimiliki para salaf dan demikian seharusnya dimiliki oleh salafiyin, orang-orang yang berkomitmen menapaki jejak langkah salaf, sekaligus merupakan prinsip mereka, yaitu al-ihtimam bil ilm, sangat memperhatikan ilmu syar'i, al-istighalu bih, menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Itu para salaf, dan itu mereka ambil dari para anbiya wal mursalin alaihimussalam. Mereka sangat perhatian dengan ilmu syar'i, menyibukkan diri
menyibukkan waktu dengan ilmu syar'i dan yang berkaitan dengannya. Ikhwan fillah azakumullah. Para salaf terdahulu mereka tafaqquh fid din, mengkaji bimbingan agama, talabul ilmi syar'i, belajar ilmu syar'i, tidak pernah mengenal usia, tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mengenal keadaan dan kondisi. Selalu terikat dengan ilmu, terlibat dengan ilmu, di seputaran ilmu. Di kalangan para salaf, mereka sudah ihtimam bil ilmi mundu sigar, semenjak masih kecil, masih belia. Orang-orang tua di masa salaf membawa anak-anaknya, membawa putra-putranya ke majalisul ilmi, majalisul hadis, hudur, hadir, dihadirkan di majalisul ilmi meskipun belum mumayyiz, tercatat dengan kata-kata hudur dikarenakan belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz dikatakan sama'. Itu menggambarkan bagaimana salafun salih rahimahumullahu ta'ala sangat perhatian dengan ilmu, mengenalkan putra-putra mereka semenjak dini dengan ilmu, dihadirkan di majalisul ilmi, di majelisnya para ulama ahlul ilmi, supaya anak-anak mereka semenjak dini, semenjak kecil tahu pentingnya ilmu, tahu kewajiban talabul ilmi, menanamkan kecintaan ilmu kepada mereka. Dan memang talabul ilmi fis sighar kan naqshi fil hajar, menimba ilmu di usia belia, di usia masih kecil, seperti mengukir di atas batu. Ilmunya akan lekat, ilmunya akan membekas, sulit, penuh perjuangan, namun bila Allah berikan taufik dan berhasil akan membekas. Sehingga dianjurkan oleh para ulama talabul ilmi mundu sighar, belajar ilmu semenjak masih kecil. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala ketika orang-orang tua kita, orang tua kalian sudah membimbing kalian untuk talabul ilmi, tafaqquh fid din, taklim, ngaji, dibawa ngaji, dibawa taklim oleh mereka semenjak antum masih kecil. Didorong, disemangati untuk talabul ilmi ketika antum sudah masih belia usianya. Taufik binallah, syukuri itu merupakan tariqahnya para salaf. Barakah insyaallah orang-orang yang talabul ilmi dengan tariqahnya para salaf. Dari semenjak kecil sudah talabul ilmi. Begitu pula yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, yang sudah usia senja, yang sudah usia lanjut. Mereka para salaf tetap talabul ilmi, tetap tafaqquh fid din, belajar agama dengan tanpa mengenal usia, meskipun sudah tua.
Mereka selalu dan terus thalabul ilmi. Para sahabatul kiram, semoga Allah meridai mereka, di masa lalu rata-rata atau mayoritasnya belajar agama ketika sudah tua. Sedikit sekali para sahabat yang masih belia ketika itu yang masuk Islam dan belajar. Rata-rata para sahabat masuk Islam, mendapatkan hidayah dari Islam, sudah berumur, sudah berusia, sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah sepuh bahkan. Sehingga Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya membuat bab khusus tentang masalah ini. Dibikin bab wa qad ta'allama as-sahabatu indal kibar. Para sahabat belajar ilmu ketika sudah tua. Itu menggambarkan semangat mereka dalam talabul ilmi. Perhatian mereka dengan talabul ilmi. Kesibukan mereka selalu terkait dengan ilmu. Sudah tua, sudah senja usianya, sudah punya anak, sudah punya cucu bahkan. Talabul ilmi. Itu para salaf. Tidak ada istilah terlambat dalam talabul ilmi. Tidak ada istilah telat dalam talabul ilmi. Apapun itu, ada kesempatan bagi antum untuk talabul ilmi, segera talabul ilmi, segera taklim, segera ngaji, segera belajar. Gak ada yang telat. Ketika ada kemauan, ada keseriusan, ada kesungguh-sungguhan, Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan, memberikan taufik insyaallah ta'ala mendapatkan ilmu yang diinginkan meskipun sudah lanjut usia. Dulu sebagian ulama mengkaji sebagian bidang ilmu ketika usia sudah mencapai 80 tahun. Baru belajar ilmu fikih, bidang ilmu ini, ilmu itu sudah tua sekali. 80 tahun. Tidak menyuguhkan semangat mereka dalam talabul ilmi, apalagi yang masih muda-muda. Asar salaf dalam bab ini sangat banyak sekali bagaimana mereka semangat yang luar biasa mendatangi halaqatul ilm, majalisul ilm, rihla ilmiah kepada para ulama mancanegara bahkan untuk ilmu. Yang masih muda-muda bersemangat. Para salaf perhatian dengan ilmu, sibuk dengan ilmu tanpa mengenal kondisi ekonomi. Mereka talabul ilmi dengan kondisi apapun yang mereka hadapi terkait dengan kehidupan dunia. Yang punya kelebihan harta, yang kaya-kaya, semangat dalam talabul ilmi. Di antara sahabat yang dikenal punya kemampuan finansial, Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, Uthman bin Affan, semoga Allah meridainya, dan yang lain-lainnya. Itu pembesar sahabat, seniornya para sahabat, kibarus sahabat. Harta benda yang mereka miliki dipakai untuk talabul ilmi, tafaqquh fiddin. Sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin, meskipun sibuk dengan safqatul yad, perniagaan, perdagangan, tidak pernah melepaskan dari ilmu. Beliau bergantian dengan tetangganya dari kalangan Ansar mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan babnya Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya
bab at-tanawub lil ilmi, bab saling naib, saling menggantikan untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Hari ini sahabat Umar yang turun ke bawah ke Masjid Nabawi mengambil ilmu, berita hari itu, sorenya pulang disampaikan kepada tetangga dia yang Ansari. Keesokan harinya tetangganya yang berangkat ke sana menyerap ilmu yang disampaikan hari itu, berita yang ada pulang disampaikan sahabat Umar. Hakata. Yang ini hadir, yang ini gaib. Yang gaib dikasih informasi oleh yang hadir. Sehingga setiap harinya ada ilmu yang didapatkan, ada ilmu yang dikaji, ada ilmu yang diraih. Meskipun kondisinya sibuk syughul, sibuk ma'isyah, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan perniagaan, dengan perdagangan, tidak pernah lepas dari ilmu. Apalagi para sahabat yang kondisinya miskin, kondisinya fakir, kondisi keterbatasan ekonomi yang ada, justru mereka gunakan semakin maksimal, semakin full untuk thalabul ilmi syar'i. Sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, mulazamah dengan Rasulullah SAW ala milbatih, sepenuh perutnya, terus menyertai Rasulullah SAW dalam kondisi kenyang, dalam kondisi lapar, mulazamah dengan beliau SAW. Itu Abu Hurairah, sehingga beliau menghafal ketika yang lainnya lupa, beliau hadir ketika yang lainnya gaib. Akhirnya beliau taisir minallah, taufik minallah, sebagai sahabat yang paling banyak riwayatnya, termasuk yang paling banyak riwayatnya, dikatakan termasuk tokoh utama hafidnya para sahabat. Az-Zahabi rahimahullah dalam bukunya Al-Muqidhah ketika menjelaskan tentang para hufad, dikatakan al-hufadu tabaqat, al-hufad bertingkat-tingkat, dan pada dzarwatu sanamihim Abu Hurairah, di puncak tertinggi jajaran para hufad, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai. Dikala itu ada yang sedikit menyuarakan suara-suara sumbang terkait dengan beliau. Kenapa kok lebih banyak hafalannya dibandingkan dengan yang lainnya? Padahal masuk Islamnya belakangan. Maka beliau mengatakan, Abu Hurairah mulai sama dengan Rasul sepenuh perutnya. Para sahabat muhajirin, mereka sibuk dengan berdagang. Sahabat Ansar sibuk dengan ladang kurmanya. Abu Hurairah mulai sama dengan Rasulullah SAW sepenuh perutnya. Maka saya hadir ketika mereka gaib, saya menghafal ketika mereka melupakan. Hakata. Justru faktor ekonomi yang kurang bagi mereka menguntungkan. Banyak waktu untuk ilmu, banyak waktu untuk belajar ilmu, banyak waktu untuk thalabul ilmi, mengkaji ilmu, menghafal ilmu, membahas ilmu. Sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang punya kelebihan harta, yang harus mencari harta, ngurusi hartanya, dunianya, bisnisnya. Itu para salaf. Yang kaya semangat, yang miskin lebih semangat lagi. Mereka thalabul ilmi tafaqquh fiddin dengan tanpa melihat ekonomi. Mau dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang pas-pasan, rezeki yang kurang, ihtimam dengan ilmunya tidak berkurang. Yang punya kesibukan memiliki sekian banyak cara untuk mendapatkan ilmu tadi, meraih ilmu tadi, entah dengan tanawub, bergantian dengan teman yang lainnya, atau cara-cara yang lain mereka lakukan. Menggambarkan semangat
thalabul ilminya, perhatian yang sangat terkait dengan ilmunya. Itu para salaf. Nah, mereka semangat dengan ilmu tanpa memperhatikan kondisi. Dalam semua kondisi mereka terlibat dengan ilmu, tersibukkan dengan ilmu. Kasus apapun yang menimpa mereka, kondisi apapun yang menimpa mereka, ilmu nomor satu. Itu menjadi ciri khasnya para salaf. Barakallahu fikum. Ketika terjadi wabah taun di Syam, ketika itu rombongan Amirul Mukminin Umar berangkat menuju ke Syam. Sebelum sampai di sana informasikan ada wabah taun di sana. Ada yang mengatakan pulang, ada yang mengatakan lanjut. Semuanya selesai, semuanya berakhir ketika ada yang menyampaikan sebuah ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Cari mana sahabat yang menyampaikan ini. Ketika ada wabah taun, orang-orang yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Itu bil makna. Beliau pun pulang lagi ke Madinah dikarenakan satu hadis. Itu sangat banyak. Bahkan kondisi fitnah besar yang mereka hadapi, semua selesai dengan ilmu, finish dengan ilmu, berhenti pada ilmu. Fitnah diredam dengan ilmu. Pada masa itu, pada masa pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, hampir terjadi peperangan besar kaum muslimin. Yang ini Jaisul Iraq dipimpin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai keduanya. Wahada Jaisul Syam, pasukan Syam. Di sana ada Muawiyah bin Sufyan, semoga meridai keduanya. Itu mau perang, pasukan yang begitu besar mau perang, dua pasukan besar muslimin. Ini fitnah besar ya. Semuanya selesai dengan ilmu, finish dengan ilmu. Ketika Abu Bakrah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis yang pernah dia dengarkan dahulu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Al-Hasan, meminta supaya dia tanazul, supaya dia turun, menyerahkan semuanya kepada Muawiyah. Melihat dua pasukan itu teringat dengan satu kalimat yang didengarkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Di masa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkhutbah sambil memegang Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, inna ibni hadza sayyid, putraku ini seorang tokoh, cucuku ini seorang tokoh. Wa sayuslihullahu bihi bainal fi'atainil 'azimataini minal muslimin. Dan kelak Allah akan mendamaikan melalui cucuku ini di antara dua pasukan besar di kalangan kaum muslim. Itu disampaikan pada momen tersebut. Langsung ingat Abu Bakar dengan riwayat ini. Disampaikan kepada Al-Hasan bin Ali, tanazal, suruh turun. Dan menyerahkan semuanya kepada Muawiyah bin Sufyan, semoga Allah meridainya. Langsung turun, sami'na wa ta'na. Tak pakai lama. Yang hampir terjadi pertumpahan darah besar-besaran, Allah selamatkan mereka semua. Taufik minallah, hidayah minallah, dengan sebab ilmu syar'i yang ada pada mereka, keterikatan ilmu yang ada pada mereka.
terjadilah amul jamaah, tahun persatuan di kalangan kaum muslimin, itu terjadi pada tahun 40 Hijriah. Wah, itu para salaf selalu belajar, selalu thalabul ilmi tanpa pandang usia, tanpa pandang umur, yang masih belia, yang masih kecil, yang muda, yang tua, yang sudah mulai sangat tua, semua thalabul ilmi. Semangat thalabul ilmi dengan memandang faktor ekonomi, yang kaya thalabul ilmi, yang miskin semakin semangat thalabul ilmi. Tanpa memandang kondisi, dalam kondisi lapang, kondisi genting, kondisi ada kasus, kondisi ada fitnah, mereka tersibukkan dengan ilmu, berkutat dengan ilmu, di seputaran ilmu, mengkaji, mempelajari, mengamalkan, meredam, menyelesaikan, semuanya dengan al-ilm. Barakallahu fikum. Itu para salaf. Dengan itulah Allah Jalla wa'ala memuliakan mereka, mengangkat martabat dan derajat mereka dunia akhirat, mengharumkan nama besar mereka sampai hari ini. Maka begitu pula barakallahu fikum, kita selaku muslim yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah, berislam dengan pemahaman salaf, menapaki jejak langkah para salaf, harus memiliki satu poin ini. Ini merupakan ciri khasnya salafi. Ini merupakan prinsipnya seorang salafi. Ihtimam bil ilm, istighal bil ilm. Semuanya dengan ilmu. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, wahai para talabatul ilm, bersyukurlah, bertahmidlah kepada Allah Jalla wa'ala manakala Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi seorang talibul ilmi sebagaimana para salaf. Ketika antum berada di marakisul ilm, majalisul ilm, sebagai seorang santri secara khusus, sebagai seorang talibul ilm secara umum, Anda bisa setiap hari talabul ilm, setiap hari mendatangi majalisul ilm. Bersyukurlah, itu merupakan taufik minallah semata, hidayah minallah semata, nikmat yang sangat besar minallah ta'ala semata. Dengan inilah semuanya kamu akan raih, dengan inilah semuanya akan kamu dapatkan. Kamu kepingin semua kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, ini kuncinya. Kamu mengharapkan kemuliaan dunia akhirat, ini kuncinya. Kamu mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, ini kuncinya. Atau mendambakan keselamatan, najatun, keselamatan dari berbagai macam syubhat, syahwat, al-fitan, ini kuncinya. Ini kuncinya. Maka bersyukurlah, bertahmidlah. Bentuk syukur ialah ada semangat kesungguh-sungguhan dalam talabul ilmi, tanpa pantang menyerah, tanpa kena lelah dan letih, terus berjuang. Istiqomahlah di atas talabul ilmi syar'i. Itu merupakan istiqomah yang paling afdal. Amalkan ilmumu, terapkan dalam keseharianmu. Efek ilmu nampak pada akidahmu, pada ibadahmu, pada amalanmu, pada akhlakmu, pada penampilan kamu, tutur katamu, tingkah lakumu. Ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa senantiasa mohon taufik kepada Allah Jalla wa'ala, mohon kemudahan kepada Allah Jalla wa'ala, diberi kemudahan, diberi taufik untuk talabul ilmi, istiqamah di atas talabul ilmi, bisa mengamalkan ilmu dan bisa mengambil kemanfaatan dari ilmu tadi. Barakallahu fikum. Jangan berharap mendapatkan semua yang didambakan, semua yang diinginkan dari semua kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat dengan ilmu syar'i ini. Ini yang bisa saya utarakan, sedikit melengkapi apa yang disampaikan
oleh Al-Ustaz Al-Fadil Abdul Samad Bawazir hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Apa nasihatnya untuk santri yang masih malas belajar? Nah dari tadi sampai sekarang ini, tafsir Abdul Samad tak tambah sedikit. Nah itu nasihatnya, masih kurang Pak? Lebih dari cukup itu. Maka singgalangan baju, semangatlah. Ini kunci kebaikan. Antum kepingin apa yang ada di benaknya antum? Aku kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini, kepingin itu. Dari perkara-perkara yang kamu katakan baik terkait dengan perkara duniawi, baik terkait dengan perkara diniyah, baik terkait dengan perkara ukhrawiyah. Ilmu kuncinya. Bukan dengan main-main, bukan dengan malas-malasan, bukan dengan angan-angan, bukan dengan orang yang halu. Lah, dengan ilmu. Kebaikan dunia kamu capai dengan ilmu. Kebaikan agama kamu capai dengan ilmu. Kebaikan akhirat kamu dapat dengan ilmu. Barakallah, semuanya dengan ilmu. Barakallahu fikum. Bersemangatlah, mumpung dikasih kesempatan. Tidak banyak yang dapat kesempatan kayak antum-antum sekarang ini. Di luaran sana terlalu banyak pemuda-pemudi yang terbengkalai, tanda kutip. Jangan kepingin kayak mereka. Itu namanya kemunduran. Jangan kepingin kayak orang-orang yang gak jelas itu. Itu kerendahan. Jadi seperti para salaf. Anta salafi, jadi kayak para salaf. Bagaimana para salaf dalam thalabul ilmi dan segala macamnya. Contoh mereka. Kamu dapat kemuliaan insyaallah ta'ala sebagaimana mereka sudah dapat kemuliaannya. Barakallahu fiikum. Mulia yang hakiki, jangan yang semu. Mulia dengan ilmu, dengan din. Bukan mulia dengan permainan duniawi semata. Barakallahu. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Quraniyah 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.
besok pulangnya coba, besok pagi. Malamnya gantiin. Sarah